Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Febrian Sabana, NIM 2016-53054. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence yang dimana diambil oleh Bapak Arif Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu aplikasi yang menjadi bagian di Artificial Intelligence, yaitu sistem bakar dengan judul An Expert System for Diagnosing a Disease Using Forward Chaining Method. Ya, sistem bakar dalam Artificial Intelligence merupakan salah satu bagiannya. Kecerdasan buatan sendiri atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa juga disebut dengan intelligence artificial. Perkembangan desain buatan ini saat ini sangat pesat dan di bidang tertentu dapat membantu pekerjaan seseorang, seperti membantu mendeteksi penyakit, kerusakan, atau masalah atau problematika yang dihadapi. Dalam kecerdasan buatan ada beberapa aplikasi yang dimana di dalamnya, yaitu salah satunya termasuk adalah sistem expert atau expert system. Aplikasi yang lain contohnya adalah seperti game playing, robotika, dan sistem sensor, dan masih banyak lagi. Sistem bakar sendiri yaitu suatu aplikasi yang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dari seorang ahli, di mana sistem bakar ini dirancang untuk menyediakan jawaban yang masuk akal ketika diberikan beberapa kondisi dan masalah yang diberikan. Jadi, ketika user pengguna ingin melakukan sebuah analisa atau melakukan tanya jawab kepada seorang ahli, namun terhalang dengan kondisi dan waktu, bisa menggunakan suatu sistem yang namanya sistem bakar, yaitu di mana sistem bakar ini diambil dari pengetahuan seorang ahli atau pakar. Sistem bakar saat ini juga banyak digunakan untuk mendeteksi penyakit atau masalah lainnya, sehingga lebih mempermudah dalam melakukan analisa yang dialami oleh pengguna. Komponen sistem bakar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini diambil biasanya dari seorang ahli atau pakar dalam bidang tertentu. Kedua adalah mesin interferensi, yaitu di mana mesin ini untuk memproses suatu masukan dari user, yaitu ada forward chaining dan backward chaining. Yang ketiga adalah database, yang digunakan untuk menampilkan data, memasukkan data yang telah di input oleh pengguna, dan user interface, yaitu penjembatan antara pengguna dan suatu sistem. An expert system for diagnosing a disease using forward chaining method. Di sini diambil dari Jurnal International of Computer and Science, CP Simonese, D.R. Kaparang, dan PTT Rompas pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul An Expert System for Diagnosing a Disease Using Forward Chaining Method. Ini dilatar belakangi karena salah satu masalah medis yang terjadi atau sering terjadi adalah ketidakseimbangan antara jumlah pasien dengan jumlah dokter. Keterbatasan seseorang atau ahli dokter terkadang juga menjadi kendala bagi orang yang ingin berkonsultasi untuk mendapatkan solusi pengobatan terbaik yang dialami oleh pasien. Selain hal tersebut, banyak orang yang tidak dilatih untuk medis sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Nah, ruang lingkup pada sistem bakar ini adalah debit dari air mata tonjolan, penglihatan ganda, dan kelopak mata. Sistem bakar sendiri ini digunakan untuk melakukan diagnosis penyakit mata menggunakan metode forward chaining dan menganalisa tingkat penerimaan pengguna untuk aplikasi ini melalui pengujian kegunaan atau testing usability. Terdapat 16 jenis penyakit mata dengan 41 gejala penyakit dan diatur dalam 16 aturan sistem. Knowledge base berdasarkan pengetahuan dalam sistem bakar ini diambil dari bidang medis dan dokter spesialis mata. Metode forward chaining yang digunakan untuk mencocokkan terlebih dahulu aturan dengan fakta yang dialami oleh pasien. Setelah dilanjutkan proses analisa penyakit hingga tujuan tercapai. Dalam hal ini, hasil dari analisa penyakit diketahui yang dihasilkan oleh mesin inferensi pada sistem bakar ini. Research method. Di sini ada bagian yang
menjelaskan bahwasanya pada aplikasi penyakit mata ini, analisa penyakit mata ini dimulai dari preliminary study menggunakan format tuning method, rule-based reasoning, terus ada jenis penyakit, gejala dan solusinya, lalu kemudian ada data collection di mana ini data yang dikumpulkan menggunakan dari literatur studi dan interview with expert, di mana dilakukan interview dengan ahli medis dan dokter spesialis mata. Lalu ke bawahnya ada data analisis di mana memberikan kode untuk gejala dan penyakitnya. Yang kedua adalah membuat knowledge table atau tabel pengetahuan. Yang ketiga adalah membuat rule-based system atau knowledge representation. Yang lanjut ke bawahnya adalah sistem desain. Di mana sistem desain ini, proses desain pertama ada proses desain menggunakan decision tree. Yang kedua adalah context and DFD, data flow diagram dan database design. Lalu implementasinya ada menggunakan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Preprocessor dan MySQL untuk database-nya. Yaitu sistem evaluasi yang terakhir adalah sistem evaluasi yaitu usability testing. Di mana di sini sistem evaluasi ini ada 5. Selanjutnya adalah sistem evaluasi. Yang saya sebutkan tadi ada learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Di mana learnability adalah bagaimana mudahnya seorang pengguna awam atau pertama kali dalam menjalankan suatu sistem ini. Di mana ini bisa dikatakan untuk mudah dipelajari. Yang kedua, efisiensi, seberapa cepat aplikasi atau sistem ini memproses masukan dari user. Yang ketiga, memorability atau tingkat kemudahan dalam menggunakan. Yang keempat adalah error, kesalahan yang dilakukan oleh user dan mudahnya untuk dapat diatasi. Yang kelima adalah satisfaction, kepuasan user dalam menggunakan sistem yang telah dibuat. Jadi ada 5 sistem evaluasi yang ada pada sistem expert ini yang diambil oleh 30 responden yang sudah menggunakan. Yang selanjutnya adalah result and discussion, di mana sistem ini melakukan analisis berdasarkan dialog antara sistem dengan pengguna atau pasien. Sistem bakar diagnosis penyakit mata ini berbasis website, dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Pada gambar di sini terlihat suatu user interface atau tampilan dari sistemnya ini, di mana ada menu-menu yang sudah disediakan. Ada home, daftar penyakit, konsultasi, login bakar, kontak, dan di sini disertakan seperti penjabaran mengenai sistem bakar tersebut. Selanjutnya adalah pada sistem bakar ini, pasien atau user diharapkan untuk mengisi formulir pendaftaran lebih dahulu. Jadi setelah masuk ke pendaftaran, untuk menjawab pertanyaan, user dapat langsung memilih opsi benar, ya atau salah. Jadi setelah tadi masuk ke dalam mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari gejala-gejala yang dialami oleh pasiennya. Yang pertama ini ada, apakah mata Anda mengalami terlihat benda melayang-layang? Karena diambil dari mengenai adanya penglihatan ganda. Terus apakah Anda mengalami mata merah dan sebagainya. Setelah dilakukan pengisian pertanyaan-pertanyaan yang mengenai gejala-gejala yang dialami, selanjutnya hasil analisis penyakit mata menunjukkan data penyakit dan hasil analisis dari nama penyakit, gejala hingga solusi yang ditawarkan. Jadi setelah mengisi pada bagian halaman ini, selanjutnya muncul hasil analisa penyakit mata. Jadi di sini data pasien, ada nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Terus hasil analisa terakhir. Jadi setelah melakukan analisa tadi, diketahui penyakitnya apa, keterangan, gejala-gejala yang dialami, definisi dari penyakitnya, dan solusi yang ditawarkan dari sistem bakar ini. Ya, kesimpulan dari sistem bakar ini adalah hasilnya diperoleh dari penggunaan sistem bakar berhasil mendiagnosis penyakit mata yang sesuai dengan gejala dari yang diinputkan user sebagai query
dan direkap menggunakan nilai kegunaan, di mana menunjukkan bahwa dari 5 atribut tadi, reliability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction ini, nilai penerimaan oleh user memiliki nilai rata-rata di atas 4 dari 5, yang dimana ini diambil dari 30 responden. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pakar diagnosa penyakit mata ini memiliki nilai usability yang sangat baik, dan sistem dapat diterima di lingkungan operasional dan dapat diterapkan juga sebagai sistem yang akan dioperasikan oleh pengguna. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence mempunyai beberapa aplikasi dalamnya seperti sistem pakar, pengolahan bahasa alami, ada game playing, ada robotika, dan sistem sensor dan sebagainya. Pada sistem pakar sendiri memiliki bagian-bagian tertentu agar dapat dijalankan sesuai dengan rule yang telah dibuat, yakni adalah knowledge base, yang mana knowledge base ini diambil dari seorang pakar atau seorang ahli dalam bidang tertentu, dan pengetahuan dari seorang pakar tersebut dijadikan suatu algoritma atau rule untuk melakukan diagnosa dari suatu permasalahan yang ada. Pada jurnal An Expert System for Diagnosing a Disease Using Forward Chaining Method tadi yang kita bahas, terdiri dari diagnosa 16 penyakit mata dengan 41 gejala penyakit yang dialami dan diatur oleh 16 alur sistem. Dan pada usability testing di 5 poin tadi dilakukan testing dengan 30 responden, dan dimana pada hasilnya adalah bahwa aplikasi ini layak untuk digunakan dan diterima pada lingkungan operasional. Pada hal ini adalah di sebuah lingkungan medis yang khusus di penyakit mata. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.